Bis Jackson itu kita mendekat, coba nyari sampai ke situ, coba nawar-nawar, tak biarin. Taunya langsung lari. Habis itu orang itu didatengin lagi sama ibu-ibu itu yang jualan kain batik itu. Suruh bayar 50.000, tapi jangan ditawar, bawa aja. Karena saking takutnya, dia lari dari mobil itu, lari ke backstage. Ada orang bilang, baru kali ini aku ngelihat konser itu ada yang aneh. Anehnya gini, biasanya yang jaga itu dari pihak security itu kayak keamanan kepolisian atau TNI, tapi di sekeliling itu banyak-banyak orang-orang kayak prajurit-prajurit baju Jawa ikutan jaga di pinggiran itu. Tetap rasa misteri. Malam hari ini kita sedang bersama Mas Lukman Jawaika, yang dimana beliau adalah seorang musisi di kota Semarang dan juga di Jawa Tengah. Dan selain musisi juga beliau adalah seniman yang kalau di Semarang itu bisa dibilang musisi legend ya Mas ya. Jadi dari awal dulu juga kami dan teman-teman juga bermain musik pun juga itu dari beliau, dari Mas Lukman. Dan monggo Mas Lukman perkenalkan dirinya. Yo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Jawaika. Kali ini kita mau cerita-cerita nih perjalanan dulu saat event-event di mana aja yang tentunya mempunyai cerita khusus ya, khususnya di mistis ya. Iya. Jadi teman-teman ya, saya mulai dulu. Kita itu, terutama saya itu dulu pernah mengikuti tour atau beberapa konser atau panggungnya Mas Lukman. Itu ada di beberapa kota di Jawa Tengah terutama. Nah, di beberapa titik itu Mas Lukman dan tim dan kami itu pernah mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang di luar logika manusia ya. Dan nanti mungkin Mas Lukman akan menceritakan secara detailnya apa yang beliau rasakan saat mengalami kejadian itu di saat kita mengadakan tour itu. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, kita minta tolong untuk subscribe, like, comment, and share supaya terus membuat video yang tentunya masih berhubungan dengan horor. Oke, langsung aja ke Mas Lukman. Monggo Mas Lukman. Nah, ini awal mula ceritanya itu dulu waktu di Pekalongan ya, Di, ya. Itu ceritanya dulu itu waktu di Pekalongan di pantai. Pas waktu Jackson, awal mulanya di situ. Waktu Jackson, kebetulan kan ada orang yang tahu di situ ada yang jualan-jualan itu, jualan-jualan baju. Taunya sih itu, tapi aku nggak ngelihat di situ ada orang jualan. Yang kulihat cuman tenda-tenda jualan aja. Cuman nggak ada orangnya, nggak ada barang dagangan yang dijual, itu ceritanya. Di situ tetap pengen, ayo belanja yuk, belanja yuk. Belanja apa? Kalau kaos-kaos kalau baju-baju udah. Ya, oke. Habis Jackson itu kita mendekat, coba nyari sampai ke situ, coba nawar-nawar, tak biarin ceritanya gitu. Di situ suruh nawar, ngomong Dewi, nawar Dewi yang taunya langsung lari. Habis itu lari. Ternyata satunya aset apa? Ternyata bukan manusia normal. Istilahnya penunggunya daerah situ. Dibeli batiknya bagus ini. Itu Jackson. Habis itu sore atau siangnya itu kita main. Orang itu didatengin lagi sama ibu-ibu itu yang jualan kain batik itu. Suruh bayar 50.000, tapi jangan ditawar, bawa aja. Karena saking takutnya, dia lari dari mobil itu, lari ke backstage. Padahal udah tak pesenin, nanti kalau ditawarin
ambil aja coba pengen lihat batiknya seperti apa kan gitu. Ya tapi namanya barang nggak kelihatan. Nah habis itu udah habis itu main selesai, ada orang bilang baru kali ini aku ngelihat konser itu ada yang aneh. Anehnya gini, biasanya yang jaga itu dari pihak security itu kayak keamanan kepolisian atau TNI, tapi di sekeliling itu banyak-banyak orang-orang kayak prajurit-prajurit baju Jawa ikutan jaga di pinggiran itu. Dia kan nggak ngelihat, nggak bisa dulu ilah kok ngono iki, cuman orang itu ngelihat ada prajurit-prajurit Jawa itu, nggak tahu mungkin pasukannya Dewi Lenjar apa apa ya. Habis itu udah selesai, anaknya kita pulang ke, kebetulan Dewi nginep neng rumah dinas yang konon ceritanya di situ aneh juga, yang jaga nenek-nenek tua pakai jari terus kebaya. Itu sering nampakin kalau beliaunya nggak suka juga sama tamu yang di situ, misal kayak kurang ajar, nggak sopan, biasanya nampakin. Waktu itu juga nampak, tapi nggak nakut-nakutin sih, nggak, cuman istilah kata mungkin ya nyambut Dewi teko ya, Ya, lagi sopo. lagi sopo. Ya, di situ ada nenek itu, ada terus yang di dalam kamar itu yang pakai apa baju seragam Jepang, tentara Jepang itu ada yang lihat juga. Nah setelah dari Pekalongan itu besoknya saya ke Pati. Nah ini Pati lebih ekstrim lagi nih ceritanya nih. Ke Pati itu di depan rumah temen itu ada pohon-pohon bambu. Nah di belakang pohon bambu itu ada, kalau orang ngomong itu petilasan dulu daerah situ itu petilasan Ratu Ayu siapa itu, konon ceritanya yang babat alas wilayah situ, ceritanya gitu. Ini juga terus iki. Assalamualaikum. Kuncinan. Aku penasaran malam itu ke situ, aku terus si Rempe Pak D-nya itu sama teman satu itu ke situ. Karena di deretan petilasan itu masih dekat, paling jarak sekitar 200 meter nggak ada. Itu rumahnya Pak D-nya Rempe itu. Orang di situ, aku ke petilasan lah. Petilasan itu ada sumur besar, terus sebelahnya itu petilasan persis, itu kayak makam lah, tapi sebenarnya petilasan. Aku berdiri di situ sendirian, tiba-tiba itu ada suara jatuh gitu. Tak pikir apa ya, terus sampai Pak D-nya Rembe itu sama Rembe dengar, suara apa mas? Bentar tak cariin, suaranya kenceng tapi nggak ada barangnya yang jatuh. Wah baru tak cari, nggak ada emang. Akhirnya Pak D-nya Rembe itu sama Rembe penasaran ke situ nyari-nyari, nggak ada. Nah berarti istilah kata ada mana ya, penampakan tapi cuma suara lah ya, suara. Setelah itu pulang. Nah dari pulang itu ada temen ngeliat, itu kenapa itu ada kayak mbah-mbah stylenya style prajurit ngikutin kita dari lokasi itu sampai ke rumahnya Rempe itu, ngikutin terus. Akhirnya teman itu ngajak omong, coba tanyain siapa namanya itu Rante Wulung. Konon ceritanya itu dia yang dampingin Mbah Ratu Ayu tadi kemana-mana, ceritanya gitu. Dari situ Mbah Rante Wulung itu cuma berdiri di depan rumahnya Rembe yang di Pati itu, berdiri di situ sampai malam gitu. Kita istirahat lah ya, udah malam, istirahat, tidur. Rembe di kamar sebelah, aku di kamar sebelah ini.
Malamnya itu kedengeran suara kayak orang bertengkar dicekek gitu. Teriak, wah gitu, sampai teriak gitu. Aku bangun, karena suara itu di depan pintu persis, Rempe keluar, aku keluar. Suara apa Mas tadi Mas? Aku nggak dengarnya kayak orang bertengkar terus dicekik gitu. Tapi rempenya, aku suaranya kayak gitu. Cuma kok kencang banget. Ya yang anehnya kok kamu ikutan denger gitu loh, posisi tidur kok kamu ikutan denger lah, saking kencengnya Mas. Akhirnya waktu sekitar jam-jam, ya jam-jam 1, jam 1, jam 2 lah. Akhirnya karena nggak bisa tidur lagi ya dudukan di luar, di teras. Begitu duduk di teras itu krungu gitu suara udan, banter suara udan terus deras. Tapi anehnya nggak ada air yang jatuh. Aku metu si air hujan itu nggak ada sama sekali. Tapi suara di genteng itu suara deras banget hujannya. Aku keluar dari jalan itu tak gini-giniin kok nggak ada airnya apa ya, nggak ada airnya apa ya. Dasarnya Rembe mungkin agak-agak takut ya. Ya Mas, masuk tidur lagi aja ya Mas. Enggak, sini aja. Aku penasaran. Aku penasaran di sini aja di. Nah, dia dudukan di situ sampai malam. Nah, itu besok paginya aku nanya sama ibunya istrinya Rembe, Bu, ndak pernah krungu Bu? Atau mungkin pernah ngerti sing tunggu omah iki kok cek bengi ana swara wong tarung dicekik. Aku tahunan iki rak tahu Mas diganggu Mas. Rak tahu diganggu. Cek bengi iki aku krungu Bu, swara wong tarung dicekik. Rempe pun krungu juga. Padha-padha. Wah, berarti jenengan ya koyo diinganu to Mas. Lah kejadiannya sebelumnya ini si Mbah Rantai Wulung ki balik melu Bu ngikutin sampai tekan ngarep omah. Oh, ya mungkin kuwi ya Mas ya. Nah setelah itu kita perjalanan mau pulang nih. Perjalanan mau pulang, mampirlah ke tempat Mbah Saridin. Ya. Mbah Saridin, kita ziarah di sana sekalian karena di Pati kan. Kita ziarah di sana. Sebelum itu waktu itu pandemi gitu. Habis itu mau sampai lokasi, tiba-tiba dijemput sama orang tukang parkir. Mas, mana mobil lewat sing jalur buri ya Mas, aja lewat jalur ngarep. Nek jalur ngarep napa to Pak? Anu dikoseki Satpol PP kon balik ya, mbuh napa gitu. Lewat buri we. Ya anehnya kenapa orang bapak parkir itu ngasih tahu, lewat tengah ini biar bisa masuk kan gitu. Masuklah kita. Masuk ke dalam, situ doa aku kok masih ingat, aku kok kayak dejavu yang aku pernah ngalami kejadian seperti ini, entah itu kayak mimpi lah pokoknya. Si Rempe tak tinggal dulu sebentar, aku tak ke sana sih. Begitu aku sampai ke sana, tak lihat-lihat sekitar, persis blok dejavu itu, entah itu dejavu atau mimpi, pokoknya persis blok gitu. Lokasi, terus pohon-pohon itu ada makam-makamnya itu. Akhirnya aku dengar suara pintu krek, buka pintu itu. Nah tak pikir itu pintu itu aku masuk tembus area jalan keluar lagi kan gitu. Ternyata begitu masuk banyaklah orang-orang duduk pada doa. Orang asli Mas. Asli orang asli. Awalnya sih tak lihat loh, kok ada batu nisan kijing itu kelihatan. Tadi di luar tuh nggak kelihatan, kijingnya itu nggak kelihatan. Begitu masuk tak lewatin, loh ternyata jalan ini buntu. Aku masih ternyata jalannya buntu. Ternyata itu ruangan yang ada di dalam makam Mbah Saridin ini. Terus aku ditegur sama orang yang di dalam, nggak tahu itu mungkin juru kuncinya apa-apa ya.
Mas ikut rombongan ini. Buatan nih Pak. Tak pikirin jalan keluar Pak. Aku mau tadi masuk ini tak pikir tadi ada jalan keluar ke sana tembus ke belakang. Enggak Mas. Ini makamnya Mbak Saridin. Oh, yaudah Pak tak duduk sebentar ya Pak. Doa lagi lah di situ karena setelah jernih-jernih tadi doa mana. Akhirnya pulang keluar lah. Cerita kerempe, Mas kok lama Mas? Tapi nggak tahu tadi bisa masuk ke dalam makamnya Mbak Saridin ya. Dia ceritanya gitu deh. Jadi nggak tahu ya. Yang mistis apa selama perjalanan itu kadang yang kita nggak tahu. Jadi teman-teman ya, kita flashback ke pertama dulu. Waktu itu ya kebetulan saya itu juga waktu itu ikut ke acara Mas Lukman yang di Pekalongan. Tapi yang di Pati saya nggak ikut. Jadi waktu itu aku tuh mengalaminya itu ya, pertama kita cek di pantai itu ya Mas, di pantai kita cek lokasi. Nah ada salah satu dari kita tuh lihat itu yang tadi, kan logikanya gini teman-teman, logikanya itu kalau sore hampir maghrib itu di pantai itu cuman kayak ada jualan-jualan yang udah tutup. Jadi Tenda-tenda. nah kayak tenda-tenda yang udah tutup karena udah hampir malam kan. Nah tapi ada salah satu dari kita itu yang melihat itu tuh masih ada yang jualan. Di situ ada yang jualan baju-baju komplit ya itu Mas katanya Mas, komplit lah. Waktu itu Mas Lukman yang diajak tuh ke sana. Mas mau ikut apa itu nggak, mau lihat itu ini. Ternyata Mas Lukman yang suruh nanya yang lihat. Akhirnya yang lihat bilang, oh enggak, karena bukan dari golongan manusia gitu ya Mas. Singkatnya seperti itu. Nah besok harinya kita di situ lagi di pantai itu pas kita main itu, kita Mas Lukman manggung, yang di mobil juga kerasa ada yang ngetuk ya Mas. Ada yang ngetuk dan menawarkan batik seharga 50.000. Dan yang jual sama waktu sore atau Anehnya tuh katanya rasanya kayak manusia tuh. Kulit-kulitnya kayak kuning-kuning orang keraton gitu. fisiknya ya Mas, jadi dilihat bersih, kuning bersih gitu. nah Tapi itu nggak taunya dari dunia lain. lain ya. Karena di Pekalongan itu memang kita dari cerita ya Mas, cerita dari warga lokal itu memang ada yang namanya Dewi Lanjar ya Mas. Beliau yang sering banget membantu dagang-dagang atau memang konon ceritanya itu kan Dewi Lanjar itu punya pabrik batik apa ceritanya. Dan karyawan akeh juga. Karyawan akeh juga. Bahkan ada yang temen itu yang di Wapres itu jalurnya katanya sih dari Wapres Pekalongan itu jalur lewat. Berarti ada yang kerja di situ ya Mas? Ada. Berangkat itu naik sepeda, masuk seperti di pabrik gitu. Waktunya sore pulang ya pulang, gajian ya gajian gitu. Dan konon ceritanya gajinya itu ngambil sendiri uangnya. Gajinya semisal nih 10.000 ya ambil 10.000, lebih nggak bisa, ambilnya 10.000. Dan ini memang kejadian nyata karena kita itu yang cerita warga asli Pekalongan, iya di bumi situ. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang Pekalongan yang mungkin tahu cerita ini, mungkin teman-teman bisa ngerti sendiri ya Mas, cerita itu keasliannya seperti apa. Kita diceritain ya awalnya, wah, tapi ternyata ada juga bahkan tetangganya ya Mas, tetangganya yang cerita itu salah satu yang ikut kerja di situ. Jadi makanya ya kalau dibilang cerita mungkin itu kita bisa jadi nggak percaya, cuman memang yang cerita itu tetangganya kerja di situ. Sempat dulu itu yang tetangganya itu ngomong itu saking penasaran, tetangganya yang berangkat kerja naik sepeda itu arahnya ke laut, masuk ke laut tapi nggak tenggelam, nggak apa, intinya kayak masuk ke laut. Pulang kerja keluarnya lewat sepeda, saking penasarannya dia. Nah itu yang di kayak dunia mistis apa di sana ya. Pekalongan ya teman-teman ya. Terus malamnya itu kan kita dikasih penginapan di rumah dinas itu. Dari situ memang dari kami memang ada yang lihat sosok nenek-nenek ya Mas, yang katanya itu menjaga di situ. Bahkan waktu itu Mas Lukman sempet, jadi si nenek-nenek itu datang ke ruang tamu, duduk, kita di belakang, dan Mas Lukman itu sempat disuruh ngomong ya Mas sama nenek-neneknya itu ya. Jadi
Mas Lukman pun nggak tahu, cuman sekedar ya menyampaikan bahwa izin lah kita tidur di situ malam itu, kita menginap. Nah, yang setelah kejadian itu Mas Lukman ke Pati itu. Kalau yang ke Pati, kalau dari cerita Mas Lukman berarti ini ya Mas, berarti sampai sedetail itu namanya Mbah siapa tadi? Rantai Bulu. Nah, itu berarti sedetail itu jelasin namanya itu Mas. Berarti nyebut nama ya Mas. Nyebut nama. Dan itu salah satu apa Mas? Suami atau Bukan, itu kayak pengawalnya pengawalnya Dewi itu malahan. Ratu. Ratu. Ayu siapa? Itu di Pati daerah mananya? Waduh, daerahnya mana itu ya? Orang-orangan. Pokoknya di Pati ya, di desa daerah Pati ya. Nah, terus daerah Pati yang situ mesti kalau petilasan Ratu Ayu siapa itu mungkin paham. Wong itu karena sesepuhnya daerah sana ya. Dan pas malam-malam Mas Lukman dengar suara dicekik itu, suaranya benar-benar jelas Mas. Jelas, kencang banget. Buanter pol. Awalnya rempetangi loh gitu. Rempetan. Oh iya. Jadi teman-teman ya, dari tadi Mas Lukman menyebut Mas Rempe. Mas Rempe itu, Mas Rempe adalah salah satu dari tim dari Mas Lukman juga yang selalu ikut, selalu dampingi Mas Lukman kemanapun beliau itu selalu ikut. Nah, jadi memang Mas Rempe ini ternyata diceritain Mas Lukman itu di desa Mas Rempe ya Mas ya? Di rumahnya Mas Rempe. Di rumahnya Mas Rempe itu. Rumah istrinya. Padahal itu di rumah istrinya sendiri ya. Tapi yang ibarat Mas Rempe yang udah sering di situ aja takut. Apalagi tadi orang tuanya ya Mas. Orang tuanya ditanya Mas Lukman nggak pernah ada kejadian seperti itu malahan. Itu nggak pernah sama sekali. Nah, tiba-tiba Mas Lukman di situ mendapat apa ya, kayak gangguan. Terus yang hujan. Yang hujan itu berarti bener-bener kayak hujan. Suaranya di genteng tuh kencang banget. Nah, itu nggak ada airnya. Itu gini Mas, kayak hujan apa kayak batu tuh Mas? Kan enggak. Kadang kan kalau orang suara hujan jelas ya. Jelas banget. Kalau orang lama kan kadang katanya kan nek genderuwo itu kan ngelempari batu. Balangi watu, kadang di badan, kadang di genteng, itu berarti bener-bener hujan. Benar-benar hujan. Suaranya suara hujan. Aku keluar ini tak gini kok nggak ada airnya, tapi suara di genteng kencang banget. Setelah itu nggak ada gangguan malam itu. Maksudnya si Mbah, siapa tadi lupa? Rantai Bulu. Mbah Rantai Bulu tuh ngetok nggak Mas? Oh enggak. Berarti cuman hujan terus itu tuh. Oh, setelah itu deh. Iya. Nah, terus setelah itu Mas Lukman ke besoknya ke Mbah Saridin. Mbah Saridin itu Mbah Jangkung ya lebih ya Mas. Saya Jangkung. Saya Jangkung. Dan Mbah Saridin itu murid siapa Mas? Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu siapa namanya? Sunan Kalijaga ya. Itu mungkin teman-teman nanti bisa searching lah siapa Mbah Saridin itu yang belum tahu ya. Tapi mungkin rata-rata kalau orang Jawa Tengah pada paham ya Mas, Mbah Saridin atau Saya Jangkung itu. Nah, jadi mungkin gitu ya, dari beberapa pengalaman Mas Lukman ini ketika, mungkin masih banyak ya Mas kalau diceritain. Sebenarnya ada lagi juga. Masih banyak, cuman mungkin kalau misal teman-teman penasaran, mungkin nanti ke depan kita bakal ada kolaborasi atau podcast dengan Mas Lukman lagi di cerita-cerita yang lain, karena kalau diceritain pasti panjang, karena Mas Lukman ini dari kota ke kota sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Di rumah masih sekitar 8 jam lagi ya teman-teman. Jadi mungkin pengalamannya sangat luar biasa, karena dari mungkin tambahan sedikit teman-teman. Jadi dulu itu teman-teman bisa cek, Mas Lukman itu beberapa kali ikut kita explore, ikut kita jelajah malam ya waktu itu ya. Dan kalau aku apa ya namanya, lihat itu Mas Lukman tuh memang punya kepekaan yang lebih ya. Jadi di antara orang normal ibaratnya, mungkin kepekaan Mas Lukman itu lebih punya lebih sedikit lah. Jadi ketika kita explore itu waktu di Silayur itu saya masih ingat banget loh. Di Silayur, Banaspati. Nah itu Mas Lukman, ada Banaspati Ci. Nah aku tuh nggak ngeliat Mas, cuman penasaran ikut Mas Lukman ngejar. Nah cuman terus ada yang kuntilanak itu waktu itu Mas Lukman ngomong dia ada perempuan gitu-gitu. Jadi beberapa kali kita explore memang nggak tahu, Mas Lukman selalu nyeplos aja gitu. Jadi ada ini. Dulu juga pernah kita diantar Mas Lukman di dekat rumah itu di seberang apa itu, nah itu
Itu juga, jadi ada ini, itu malah justru kita itu tahu dari beliau. Jadi mungkin kedepannya kita bikin podcast lagi, video lagi dengan Mas Lukman Zaweka. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran siapa sih Mas Lukman yang belum kenal, nanti bisa mampir ke Instagramnya. Nanti saya kasih Instagram di sini. Dan mungkin ada tambahan Mas buat teman-teman. Gini Mas, tambahannya bagaimana menyikapi tentang horor atau tentang bangsa lain menurut Mas Lukman buat teman-teman awam. Kalau menurut aku sih santai ya, cuek rasa digubris ya kok ngono. Gitu. Sebenarnya mereka gini, mereka ketemu kita apes deh. Oh gitu. Apes deh. Karena mereka kan sebenarnya makhluk nggak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Tapi begitu manusianya bisa melihat, berarti apesnya dia dah. Kita bisa ngelihat, udah gitu aja, nggak usah takut. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau yang selama ini, saya tambahin sedikit buat closing, kalau yang selama ini kita pegang memang kita harus menyikapi, karena dunia gaib memang ada ya Mas ya. Kita harus mengimani itu, harus mempercayai itu, bahwa kita hidup berdampingan dan kita harus menghargai bahwa dia ada di sini. Tapi cukup itu aja, kita nggak usah takut. Karena dulu main keluar juga sangat penakut waktu itu. Cuman dari beberapa kali kita ketemu orang, kita nambah pengalaman, ternyata memang rasa takut itu muncul, menurut kami main keluar, rasa takut itu muncul dari gelap. Jadi ketika gelap pasti kita takut. Bahkan di rumah pun ketika gelap pasti kita punya rasa takut. Nah itu yang harus kita lawan. Jadi mungkin itu aja dari kami, dari Main Keluar dan Mas Lukman Zaweka. Terima kasih Mas Lukman sudah menceritakan beberapa pengalamannya saat melakukan tour atau acara musik di beberapa kota. Itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, bahkan dari dulu sampai sekarang yang masih setia menemani Main Keluar. Terus support kami, terus membuat konten-konten yang berhubungan dengan horor. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya kita terus membuat channel atau membuat video yang berhubungan dengan horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.